Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Natalia Halim dan kegiatan di bidang seni yang saya sukai dalam menggambar digital. Berikut adalah beberapa contoh dari karya saya. Sejak manusia pertama kali meninggalkan jejak tangannya di dinding gua, menggambar telah menjadi cara kita bercerita, mencatat, dan bermimpi. Dari goresan gua di zaman prasejarah hingga karya digital di layar masa kini, seni menggambar terus berkembang. Dan di video ini, saya akan membahas perjalanan panjang seni menggambar dari zaman prasejarah hingga saat ini. Yang pertama, zaman prasejarah. Pada zaman ini, manusia mulai menggambar sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi diri. Gambar digunakan untuk menceritakan peristiwa, menggambarkan hewan buruan, atau bahkan ritual keagamaan. Teknik menggambar dengan menggunakan jari, alat dari tulang, atau kuas dari serat tumbuhan. Untuk seni menggambar yang diterapkan pada zaman ini yang terdapat di Gua Lascaux di Prancis dan Gua Altamira di Spanyol. Fun fact-nya adalah lukisan di Gua Lascaux, Prancis diperkirakan berumur lebih dari 17.000 tahun dan dibuat tanpa alat modern. Mereka bahkan meniupkan pigmen lewat tulang untuk membuat efek spray paint pertama di dunia. Yang kedua, zaman Mesopotamia dan Mesir kuno. Pada zaman ini, seni menggambar menjadi lebih sistematis dengan tujuan tertentu seperti dokumentasi, dekorasi, dan keagamaan. Pada zaman Mesir kuno, seni menggambar digunakan sebagai simbolik atau hieroglif untuk mendokumentasikan sejarah dan kepercayaan religius. Kemudian pada zaman Mesopotamia, bentuk ukiran pada tablet tanah liat digunakan untuk mencatat hukum atau cerita mitologi. Fun fact-nya adalah, di zaman Mesir kuno, pelukis hieroglif harus mengikuti aturan ketat seperti tubuh digambar dari samping, tetapi mata dan bahu digambar dari depan agar terlihat lebih sempurna menurut kepercayaan mereka. Yang ketiga, zaman Yunani dan Romawi kuno. Pada zaman ini, seni menggambar menjadi lebih realistis dan proporsional dengan pengaruh besar dari filsafat dan ilmu anatomi. Pada zaman Yunani kuno, seni menggambar lebih berfokus pada realisme dan proporsi tubuh manusia. Teknik sketsa mulai berkembang, mosaik dan fresko digunakan untuk menggambarkan mitologi dan sejarah. Kemudian pada zaman Romawi kuno, seni fresko berkembang pesat di dinding villa dan bangunan publik. Sketsa mulai digunakan dalam perencanaan arsitektur. Contoh seni menggambar pada zaman ini adalah fresko Romawi di Pompei. Fun fact-nya adalah seniman Yunani seringkali melebih-lebihkan proporsi tubuh dalam patung mereka agar terlihat lebih ideal. Yang keempat, abad pertengahan. Pada zaman ini, seni menggambar banyak digunakan dalam manuskrip iluminasi, yaitu buku-buku yang dihias dengan gambar indah. Gaya seni cenderung simbolik dan tidak terlalu realistis. Digunakan terutama untuk keperluan agama di gereja dan biara. Relief pada katedral dan dinding gereja banyak menggambarkan kisah Alkitab. Contoh seni menggambar pada zaman ini adalah Book of Kells. Fun fact yang terdapat pada zaman ini adalah iluminator manuskrip sering menyelipkan gambar aneh dan lucu di pinggiran buku suci, seperti kelinci berkuda atau siput bertarung dengan ksatria. Yang kelima, zaman Renaissance. Pada era ini menandai perkembangan besar dalam bidang seni menggambar dengan penggunaan perspektif, anatomi manusia yang lebih akurat, dan pencahayaan atau chiaroscuro. Pada zaman ini, Leonardo da Vinci adalah tokoh penting yang banyak membuat sketsa teknik dan anatomi. Michelangelo menggambar untuk mendesain patung dan lukisan dinding seperti di Kapel Sistina. Contoh penerapan gambar pada zaman ini adalah Vitruvian Man by Leonardo da Vinci. Fun fact yang terdapat pada zaman ini adalah Leonardo da Vinci rela membongkar mayat demi mempelajari anatomi tubuh manusia secara detail untuk menghasilkan sketsa yang super realistis. Yang keenam, zaman Barok dan Rokoko. Pada zaman ini menggambar lebih ekspresif dengan penggunaan kontras cahaya dan gelap yang kuat. Pada zaman Barok menggunakan kontras cahaya dan bayangan yang kuat atau disebut dengan tenebrisme. Seniman yang terkenal pada zaman Barok adalah Caravaggio, Rubens, dan Rembrandt. Kemudian pada zaman Rokoko, teknik menggambar lebih ringan dan dekoratif dengan garis yang lebih lembut. Teknik pada zaman ini banyak digunakan dalam desain interior dan ilustrasi fashion. Contoh menggambar pada zaman ini adalah
Sick Female Nude by Rembrandt. Fun fact pada zaman ini adalah Rembrandt terkenal suka mengedit wajahnya sendiri dalam ratusan sketsa dan lukisan, sehingga banyak lukisan diri sendiri atau self-portrait yang memperlihatkan ekspresi dramatis. Yang ketujuh, zaman romantisme dan realisme. Pada zaman romantisme, gambar lebih emosional dan imajinatif, contohnya adalah Francisco Goya. Kemudian pada zaman realisme, menggambar kehidupan sehari-hari dengan detail realistis. Contohnya adalah Gustave Courbet dan Jean-Francois Millet. Contoh menggambar pada zaman ini adalah The Stormbreakers by Gustave Courbet. Fun fact-nya adalah pelukis romantis sering mendramatisasi pemandangan alam, badai, gunung, ombak raksasa agar terlihat lebih emosional, bahkan kalau kenyataannya tidak sehebat itu. Yang kedelapan, era modern. Perkembangan gaya seni pada zaman ini meliputi impresionisme, ekspresionisme, dan kubisme. Seniman seperti Vincent van Gogh, Pablo Picasso, dan Claude Monet mulai bereksperimen dengan membentuk dan warna dalam menggambar. Contoh menggambar pada zaman ini adalah Woman with a Parasol by Claude Monet. Claude Monet begitu terobsesi dengan cahaya sehingga ia melukis katedral Rouen lebih dari 30 kali, hanya untuk menangkap perubahan cahaya sepanjang hari. Yang kesembilan, era kontemporer. Pada zaman ini, teknologi digital mulai mempengaruhi seni menggambar dengan munculnya ilustrasi digital dan desain grafis. Seni menggambar juga berkembang dalam berbagai media seperti komik, manga, street art, hingga NFT. Fun fact pada zaman ini adalah Ben F. Lapowski adalah orang pertama yang membuat karya seni elektronik di tahun 1950-an dengan alat bantu berupa osiloskop, biasanya digunakan untuk melihat sinyal listrik, dan membuat pola-pola dari gelombang listrik tersebut. Dari sinilah awal mula seni digital mulai dikenal meskipun masih memakai teknologi analog. Perkembangan seni menggambar dari sudut pandang entertainment meliputi animasi dan film, desain karakter game, komik, manga, webtoon, media sosial, dan konten kreatif seperti challenge menggambar dan VTuber. Kemudian, perkembangan seni menggambar dari sudut pandang profesionalisme meliputi ilustrasi dan desain grafis, fashion dan desain produk, arsitektur, konsep desain, dan NFT. Berikut adalah logbook saya. Yang saya pelajari selama 12 kali pertemuan adalah mempelajari basic shape, membuat sketsa chibi full body, menggambar karakter chibi mulai dari sketsa, outline, coloring, shading, dan lightning agar gambarnya terlihat lebih bersinar. Kemudian menggambar berbagai style mata, ekspresi wajah yang umum digunakan untuk style chibi, dan menggambar self-portrait dengan kepala seperempat ke samping. Selanjutnya adalah futuristik yang dapat diterapkan oleh seni menggambar digital. Yang pertama ada galeri virtual realistis immersive atau VR art gallery. Dalam konsep ini, pengunjung memakai headset VR dan masuk ke dunia galeri virtual 360 derajat, di mana mereka bisa menjelajahi karya seni digital dalam ruangan. Konsep ini berkembang dari kebiasaan mengunjungi galeri lukisan fisik sejak zaman Renaissance, di mana lukisan besar dipajang di istana atau gereja. Pada abad ke-20, seni instalasi interaktif mulai muncul. Melalui VR art gallery ini, siapapun bisa masuk ke galeri, siapapun bisa menjadi seniman, dan art healing berbasis pengalaman imersif. Yang kedua, AI Human Collaborative Drawing Platform. Dalam platform ini, seniman menggambar sketsa dasar, lalu AI menjalankan detail tambahan seperti tekstur, warna, bahkan narasi visual. Platform ini cocok untuk konten kreator dan komunitas desain. Kolaborasi dalam dunia seni sudah dilakukan sejak zaman seni gua, lalu berkembang di era Renaissance di mana terdapat master dan murid. Melalui AI Human Kolaboratif ini, proses kreatif bagi ilustrator menjadi lebih cepat dan alat pembelajaran visual yang adaptif. Yang ketiga, VR Drawing Battle Arena. Seniman memakai headset VR, kemudian mereka menggambar dengan motion controller seperti sedang bertarung. Goresan mereka bisa menjadi animasi hidup, bentuk 3D, dan efek visual sinematik. Dalam sejarah seni, pertarungan ide dan gaya ini juga pernah terjadi dalam bentuk rivalitas antara seniman besar seperti Michelangelo dan Leonardo da Vinci. VR Drawing Battle Arena ini dapat mengubah seni menjadi hiburan massal seperti e-sport dan memperluas peran seniman ke dunia showbiz dan live performance. Belajar sejarah seni menggambar mengajarkan kita satu hal, yaitu kreativitas tidak pernah mengenal batas zaman. Dari jari-jari manusia purba di dinding gua hingga layar digital di tangan kita hari ini, seni menggambar terus berevolusi. Tapi satu hal tetap sama, yaitu keinginan manusia untuk bercerita, berekspresi, dan meninggalkan jejak.